Assalamualaikum anak-anak Sir. Sebelumnya kita sudah pernah berjumpa kan di kelas 4. Nah, sekarang kita berjumpa lagi di kelas 5, tentunya dengan materi yang berbeda ya anak-anak. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lebih dahulu, walaupun kita sudah saling kenal. Kenalkan, nama Sir Ilham Maulana, panggil aja Sir Ilham sebagai guru komputer kalian. Sini Sir akan membahas tentang yang pertama itu mengenal perangkat keras komputer. Nah, selanjutnya yang bagian A, bagaimana komputer mengolah data. Nah, di sini ada beberapa prinsip kerja dasar komputer. Yang pertama itu input. Maksudnya input ini adalah untuk menerima informasi dari luar, kemudian diproses. Ini maksudnya memproses informasi berdasarkan perintah yang diberikan. Nah, ketika sudah diproses, maka dia menuju ke storage. Maksudnya storage ini untuk menyimpan informasi. Ini maksudnya untuk menyimpan informasi anak-anak. Nah, jika sudah disimpan, maka dia akan menuju ke output. Maksudnya ini untuk menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami. Maksudnya itu untuk menampilkan informasi dalam bentuk yang dapat dipahami. Contohnya speaker ya. Speaker itu kan menghasilkan suara. Nah, itulah contoh beberapa untuk menampilkan informasi. Nah, selanjutnya yang B, bagaimana komputer mendapatkan input. Di sini ada bermacam-macam jenis input. Contohnya itu keyboard seperti pada halaman 3 itu. Di situ ada keyboard, mouse, mikrofon, dan joystick. Maaf, pada halaman 4 ya. Di situ ada keyboard, mouse, mikrofon, joystick. Nah, selanjutnya sini ada bagaimana komputer memproses data. Nah, di sini ada dua untuk memproses data. Contoh, salah satunya itu prosesor. Nah, ini Pentium 3 ini AMD, maksudnya ini jenis merek-merek prosesor ya. Jenis merek prosesor ada Pentium 3, AMD, Athlon, Core 2, dan yang paling tinggi itu Core i7. Nah, Pentium 3 ini yang paling rendah ya. Dan yang kedua ini adalah motherboard. Motherboard ini maksudnya papan induk. Papan induk maksudnya itu papan tempat untuk meletakkan beberapa komponen seperti RAM, VGA, LAN card, ROM, sound card, dan masih banyak lainnya ya. Dan juga prosesor. Nah, motherboard. Selanjutnya tempat penyimpanan data. Sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama RAM. Ini untuk menyimpan data secara permanen ya. Kemudian hard disk. Maaf, RAM ini untuk menyimpan data secara sementara, sedangkan hard disk untuk menyimpan data secara permanen yang berukuran besar atau berkapasitas besar. Floppy disk ini untuk menyimpan juga ya, dan optical disk juga untuk menyimpan.
Oke, anak-anak, tadi ada beberapa contoh dari output ya kan. Output itu contohnya adalah speaker, monitor, printer. Sedangkan input itu ada beberapa contoh, yaitu mouse untuk menggerakkan kursor ya, kemudian mikrofon, joystick itu untuk game ya, joystick. Dan selanjutnya scanner untuk men-scan sebuah dokumen. Sebelumnya anak-anak sudah ada yang mengenal kan yang namanya keyboard, mouse, mikrofon, joystick. Keyboard itu bisa kita lihat di halaman 4 ya anak-anak. Di halaman 3, joystick di halaman 4, dan mouse itu di halaman 4 juga ya. Mungkin pembahasan kita hari ini hanya ini saja ya, karena kita pembelajaran pertama itu mengenal perangkat keras komputer atau hardware dan tempat penyimpanan data apa-apa aja itu ya. Mungkin cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut minggu kedua dan terakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.